Halo everyone, welcome to Miss Wali channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, sehingga semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pretest PPG di tahap 2 nanti ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti tesnya di tahap 1 kemarin, semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Semoga teman-teman semuanya lulus dari pretest PPG hingga mendapatkan sertifikat. Dan untuk teman-teman yang akan mengikuti tesnya di tahap 2 nanti, waktunya tinggal beberapa hari ya teman-teman. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin dengan rajin berlatih soal-soal pretest PPG sesuai dengan yang ada di kisi-kisi website Kemdikbud. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali belajar bersama membahas tentang soal-soal pretest PPG khususnya adalah profesional bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari tentang materinya, saya sudah membagikan di video-video sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini merupakan rangkuman beberapa soal pilihan yang saya ambil dari kisi-kisi website Kemdikbud. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Untuk soal yang pertama, Reval Hadi acts as a fickle husband in a series of wedding agreement is idolized by girls. Nah, teman-teman, di sini adalah contoh dari soal relatif noun atau biasa kita menyebutnya dengan adjective clause. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, untuk teman-teman yang bingung dengan artinya, yang tidak tahu dengan artinya, kita cukup mengerjakannya dengan trik ya teman-teman. Karena untuk soal grammar, meskipun kita tidak tahu artinya, ini lebih memudahkan kita ya teman-teman karena kita bisa menggunakan beberapa trik. Nah, sini kita lihat pembahasannya. Di situ ada beberapa trik yang bisa kita lihat. Nah, sini untuk subjek orang kita bisa menggunakan who. Biasanya di sini adalah diikuti dengan verb atau modal ataupun juga to be. Kemudian untuk objek orang kita bisa menggunakan whom. Nah, setelah whom setelah titik-titik biasanya di sini diapi dengan orang dan juga orang. Di sini orangnya bisa berupa nama ataupun merupakan kata ganti ya teman-teman, kata ganti orang. Kemudian yang selanjutnya adalah subjek atau objek benda which. Nah, di sini diikuti dengan verb modal to be atau orang. Nah, misalnya sebelum titik-titik di situ adalah subjek atau objek benda, kita bisa menggunakan which ya teman-teman. Untuk yang menggunakan that itu lebih optional ya teman-teman. Maksudnya adalah lebih bisa menggunakan orang atau benda dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, subjek atau objek orang atau benda. Nah, biasanya di sini untuk kepemilikan menggunakan whose ya, teman-teman. Diikuti dengan noun biasanya. Nah, teman-teman di sini untuk whose sendiri biasanya diikuti dengan kepemilikan. Di sini menunjukkan kepemilikan ya teman-teman untuk whose. Oke, teman-teman langsung saja kita lihat untuk soalnya di sini kita lihat ada subjek yaitu Reval Hadi. Reval Hadi merupakan subjek orang ya teman-teman. Berarti kemungkinan besar kita adalah menggunakan who atau whose. Nah, di sini kita lihat di sini ada kata X di sini menunjukkan verb. Berarti tidak mungkin kita menggunakan noun ya teman-teman. Tidak mungkin kita menggunakan whose, tetapi kita lebih menggunakan who. Oke, teman-teman, berarti untuk nomor 1 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang A ya, teman-teman, karena untuk option yang B di situ, untuk objek, kemudian yang option C untuk benda ya, teman-teman, untuk yang dia adalah whose atau kepemilikan. Dan situ kita artikan terlebih dahulu, Reval Hadi yang berperan sebagai suami pelin-pelan dalam series wedding agreement diidolakan oleh banyak gadis-gadis. Nah, berarti untuk nomor 1 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya, soal nomor 2. KKN di Desa Penari is a 2022 Indonesian horror film by Awi Suryadi from a screenplay from a viral story by Simple Man. Nah, teman-teman di situ kita lihat ada kata by ya, teman-teman. Kata by di sini. Kemudian di sini juga ada kata by lagi. Nah, teman-teman, biasanya kalau diikuti dengan by, kita bisa menggunakan passive voice ya, teman-teman, atau passive sentence. Di situ kita menggunakan verb 3. Kita lihat untuk option yang menggunakan verb 3, untuk option yang A di sini adalah direction, kemudian adaptation. Direction di sini dan juga adaptation sendiri memiliki arti arah dan juga adaptasi. Ini tentunya salah, karena yang kita perlukan adalah verb ya, teman-teman. Kemudian untuk option yang B di situ ada direct dan juga adapt, di sini menggunakan verb 1, berarti ini salah. Coba kita artikan terlebih dahulu jika kita menggunakan verb 1 di situ. KKN di Desa Penari merupakan film
film horor Indonesia menyutradarai oleh Awi Suryadi. Nah, tentunya ini salah ya teman-teman untuk option yang B. Berarti sudah betul kita menggunakan verb yang ketiga. Kemudian untuk option yang C, kita lihat di sini ada kata directly, di sini bukan merupakan verb. Jadi tentunya ini salah. Kemudian untuk option yang D di sini ada directed dan juga adapted yang menunjukkan verb ketiga. Nah, berarti untuk option yang betul di nomor 2 ini adalah option yang D. Coba kita artikan terlebih dahulu ya teman-teman. KKN di Desa Penari adalah film horor Indonesia di tahun 2022 yang disutradarai oleh Awi Suryadi dari skenario viral yang diadaptasi dari kisah viral Simple Man. Nah, jadi ini betul ya teman-teman untuk option yang D. Selanjutnya, soal yang ketiga. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, the novel explores the nature of struggle in life and builds to a remarkable conclusion. Nah, teman-teman di sini merupakan contoh soal yaitu non-phrase ya teman-teman atau word order. Nah, untuk word order, teman-teman yang sulit untuk menghafalkan urutan-urutannya, dalam video sebelumnya saya sudah membuatkan singkatan untuk teman-teman yang sulit untuk menghafalkan urutannya. Nah, nanti akan saya letakkan di deskripsi video ya teman-teman, yaitu singkatannya adalah di sumur tua batuan, yaitu determiner, subjektif, ukuran, umur, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat terlebih dahulu. Di situ kita lihat ada noun-nya ya teman-teman. Noun-nya adalah novel, kemudian determinernya adalah the. Berarti selanjutnya kita membutuhkan subjektif ya teman-teman. Kita lihat untuk yang pertama menggunakan subjektif adalah option yang B dan juga D. Berarti untuk option yang A di sini salah ya teman-teman. Dan juga untuk option yang C di sini juga salah karena di situ yang ditulis terlebih dahulu adalah written. Nah, selanjutnya untuk option yang B di situ beautifully written. Kita artikan terlebih dahulu apakah yang cocok artinya untuk option yang B ataupun yang D. Nah, untuk option yang B terlebih dahulu kita artikan novel yang ditulis indah, mengeksplorasi sifat perjuangan dalam hidup dan membangun kesimpulan yang luar biasa untuk option yang B. Berarti ini betul ya teman-teman, novel yang ditulis dengan indah. Kemudian untuk option yang D di situ adalah artinya adalah novel tulisan yang indah. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Novel tulisan yang indah kecuali kalau kita menggunakan the beautiful novel tanpa tulisan written. Berarti itu novel yang indah, betul. Nah, berarti ini kurang tepat kalau novel untuk novel tulisan yang indah kurang tepat ya teman-teman. Berarti untuk option yang paling betul di nomor 3 ini adalah option yang B, yaitu novel yang ditulis dengan indah, mengeksplorasi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B. Selanjutnya, soal nomor 4, the dentist is with the child. The child's teeth are causing some problems. Nah, teman-teman di sini merupakan contoh soal masih sama seperti yang tadi ya teman-teman, yaitu tentang relative pronoun ataupun adjective clause. Untuk membuat gabungan seperti ini, kita lihat terlebih dahulu apa yang sedang dibahas ya teman-teman. Nah, di sini dokter gigi bersama dengan seorang anak kecil. Giginya anak kecil tersebut, nah teman-teman di sini kita lihat yang dibahas adalah giginya anak kecil. Berarti ini merupakan kepemilikan ya teman-teman. Kita lihat untuk pembahasannya di situ triksnya adalah untuk subjek orang. Kita bisa menggunakan who. Nah, di situ yang dibahas bukan subjek orang ya teman-teman, berarti salah untuk penggunaan who. Kemudian objek orang. Nah, di situ merupakan objek tetapi lebih ke pemilikan, berarti whom salah ya teman-teman. Oke, teman-teman langsung saja kita cari di optionnya. Untuk option yang A di situ, the dentist is with a child whose teeth are causing some problems. Ini menggunakan who tentunya salah karena di situ who digunakan untuk menjelaskan tentang subjek orang ya teman-teman, sedangkan di situ merupakan objek. Kemudian untuk option yang B, the dentist is with a child whom teeth are causing some problems. Nah teman-teman meskipun di sini menggunakan whom sebagai objek yaitu menjelaskan a child, tetapi ini kurang tepat karena di sini lebih ke pemilikan. Karena di situ kita lihat di sini ada kata the child's teeth ya teman-teman, the child's teeth.
merupakan giginya anak kecil tersebut. Berarti lebih kepemilikan. Untuk option yang C, the dentist who is with the child are causing some problems. Ini juga salah ya teman-teman. Ini juga salah karena di sini artinya tentunya berbeda. Dokter gigi yang bersama anak kecil sedang menyebabkan beberapa masalah. Berarti di situ yang dimaksud adalah dokter gigi yang menyebabkan masalah ya teman-teman. Jadi itu jelas salah banget. Kemudian untuk option yang D, the dentist is with a child whose teeth are causing some problems. Nah teman-teman di sini kita lihat ada kata whose. Di sini menunjukkan kepemilikan ya teman-teman. Dan susunannya juga sudah betul. Di sini ada objek orang, kemudian diikuti dengan noun. Noun di sini tit ya teman-teman sesuai dengan ini ya teman-teman. Jadi untuk option yang paling betul di nomor 4 ini adalah option yang D. Selanjutnya soal nomor 5. Alex is poor. He often gives some money to the poor. Nah, teman-teman di sini merupakan contoh soal conjunction ya teman-teman atau kata hubung. Conjunction sendiri kita harus mencocokkan dengan artinya. Nah, di situ Alex miskin, dia sering memberikan uang kepada orang miskin. Nah, kita artikan satu persatu untuk optionnya. Di situ option yang A, also memiliki arti meskipun. Meskipun Alex miskin, dia sering memberikan uang kepada orang miskin. Ini betul ya teman-teman. Untuk option yang B, jika Alex miskin, dia sering. Nah, ini salah ya teman-teman, ini kurang tepat. Kemudian untuk option yang C, sedangkan Alex miskin, ini juga kurang tepat ya teman-teman, ini salah. Kemudian untuk option yang D, di situ ada sejak Alex miskin, dia sering. Nah, ini salah ya teman-teman karena kalimat tersebut lebih menunjukkan kepada kontras yang tidak yang berlawanan dari kalimat satu dengan kalimat yang lain, yaitu meskipun Alex miskin, dia sering memberikan uang kepada orang miskin. Jadi untuk option yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya soal nomor 6. Language dialects in Java are different thus in Sumatra. Nah, teman-teman di sini merupakan contoh soal yang menggunakan preposition ya, teman-teman. Kita lihat di situ ada kata different. Different tentunya ini sangat mudah sekali. Jawaban yang paling betul adalah option yang A ya, teman-teman. Different gabungannya adalah dengan from. Jadi different from those in Sumatra. Jadi teman-teman ingat-ingat, jangan bingung untuk different of, atau different than, atau different with. Jawaban yang paling betul adalah different from ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 7, the students will get any information they need if they internet. Nah teman-teman, untuk jenis soal yang seperti ini merupakan jenis soal pengandaian ya teman-teman, yaitu conditional sentence. Nah di sini ada kata if. Nah teman-teman di sini kita lihat di situ the students will get. Nah, di sini merupakan future ya teman-teman, present future tense. Present future tense merupakan conditional sentence tipe pertama. Gabungannya adalah dengan simple present tense. Kita cari untuk simple present tense menggunakan verb pertama atau menggunakan to be ya teman-teman. Karena di option yang A, B, C, dan juga D tidak ada to be-nya, berarti di sini menggunakan verb yang pertama ya teman-teman. Untuk option yang A, di situ ada browses menggunakan verb pertama, tetapi kita lihat di sini ada tambahan es. Sedangkan di sini subjeknya adalah they, berarti untuk option yang A ini salah ya teman-teman. Untuk option yang B, will browse, ini lebih salah lagi karena gabungannya bukan dengan present future dan present future, tapi yang kita butuhkan adalah yang simple present tense. Untuk option yang C, di sini ada kata browse, ini betul ya teman-teman karena di sini menunjukkan verb pertama dan juga untuk subjek they tidak diikuti dengan S ataupun ES. Jadi untuk nomor 7 ini jawaban yang paling betul adalah option yang C. Untuk yang D jelas salah ya teman-teman karena di sini menggunakan verb kedua. Nah, di sini pembahasannya untuk tipe yang pertama menggunakan if, kemudian simple present tense, dan juga present future tense.
Selanjutnya, soal nomor 8. I wish they had found her. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah membahasnya di sini menggunakan tipe subjunctive, yaitu yang tipe ketiga ya, teman-teman, atau pengandaian tipe yang ketiga. Harapan tipe yang ketiga. Nah, di situ adalah kenapa kita bisa tahu tipe yang ketiga? Karena di sini ada kata had dan juga found. Untuk tipe yang ketiga sendiri, faktanya adalah berlawanan ya teman-teman, opposite jika kalimatnya positif berarti faktanya negatif. Dan untuk tipe ketiga, faktanya adalah past tense ya teman-teman. Kita lihat yang menggunakan past tense. Untuk teman-teman yang bingung dengan soal seperti ini, saya sudah membahasnya di video sebelumnya yang berjudul conditional sentence ya teman-teman. Di situ ada beberapa tipe, termasuk pengandaian subjektif. Nah, nanti saya akan meletakkan deskripsi di video ini. Nah, kita lihat untuk yang menunjukkan simple past tense negatif. Untuk option yang A di sini kalimatnya positif, jelas salah ya teman-teman karena berlawanan. Kemudian untuk option yang B, they don't find her. Nah, di sini ada kata don't, berarti ini menunjukkan simple present tense. Ini salah ya teman-teman. Untuk option yang C, di situ ada they didn't find her. Nah, di sini adalah kalimat yang betul. Mereka tidak menemukan dia perempuan. Karena berlawanan ya teman-teman. Kalimatnya positif, faktanya adalah negatif. Untuk option yang D jelas salah karena di sini kalimatnya positif. Nah, di situ artinya adalah saya berharap mereka telah menemukannya. Nyanya di situ adalah dia perempuan. Nah, di sini merupakan harapan yang hanya harapan. Faktanya adalah mereka tidak menemukan dia perempuan ya teman-teman. Jadi saya hanya berharap saja. Saya hanya berharap. Sedangkan faktanya adalah tidak terjadi. Harapan saya sia-sia, tidak mungkin terjadi karena di situ menunjukkan di waktu lampau atau tipe 3 ya teman-teman. Tipe 3 menunjukkan pengandaian atau harapan yang tidak mungkin terjadi. Untuk soal nomor 9, Chloe in Chicago for 2 years before she moved to Houston. Nah, teman-teman, di situ kita lihat ada kata before ya teman-teman, ini merupakan contoh soal tenses. Contoh soal tenses seperti ini kita lihat di sini ada kata before ya teman-teman. Before merupakan conjunction yang artinya adalah sebelum. Sebelum berarti, nah di sini kita lihat she moved, ini menunjukkan lampau. Suatu yang lampau berarti ini menggunakan to be yang lampau ya teman-teman. To be lampau untuk option yang C di sini jelas salah karena di sini menunjukkan verb atau verb present ya teman-teman. Kita memerlukan verb atau to be yang lampau. Sedangkan di sini optionnya hanyalah verb semua, berarti kita menggunakan verb. Nah, di sini kita lihat ada kata for selama 2 tahun, berarti ini sudah berlangsung ya teman-teman. Telah berlangsung di waktu lampau, berarti option yang tepat adalah yang menggunakan past perfect, rumus past perfect tense, yaitu subject plus had diikuti dengan verb 3 baru objek. Karena di situ telah berlangsung di waktu lalu. Nah, berarti untuk option yang A di sini salah ya teman-teman. Karena di sini merupakan rumus simple past tense. Sedangkan untuk option yang B di sini adalah yang betul. Ada kata had dan juga diikuti dengan verb 3. Jadi untuk nomor 9 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B. Untuk yang D jelas salah ya teman-teman. Karena di sini untuk present continuous harus menggunakan to be terlebih dahulu. Nah teman-teman di situ kita artikan terlebih dahulu. Chloe pernah hidup di Chicago selama 2 tahun. Atau Chloe telah tinggal di Chicago selama 2 tahun sebelum dia pindah ke Houston. Nah, jadi nomor 9 jawaban yang paling betul adalah option yang B ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 10 sekaligus soal yang terakhir. He wishes that she could understand him well. Dia laki-laki berharap bahwa dia perempuan dapat memahaminya dengan baik. The sentence above means, nah arti dari kalimat tersebut adalah, faktanya adalah, di sini tanyakan adalah fakta ya teman-teman. Tadi kita sudah menemui soal yang seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada kata could. Could di sini menunjukkan subjunctive atau harapan di waktu
lampau ya teman-teman. Sorry, di tipe kedua ya teman-teman. Di tipe kedua ini bisa terjadi meskipun harapannya sangat kecil sekali. Nah, di sini quote di sini menunjukkan tipe kedua, di mana tipe kedua faktanya adalah present tetapi berlawanan. Jika kalimatnya positif, berarti faktanya negatif. Jika kalimatnya negatif, faktanya positif. Nah, kita lihat untuk yang menunjukkan present yang negatif ya, teman-teman, karena di situ kalimatnya adalah positif. Nah, untuk option yang A di sini bisa jadi ya teman-teman, B juga. Kemudian untuk option yang C ini jelas salah karena di sini menggunakan kalimatnya positif. Untuk yang D juga menggunakan kalimatnya positif. Jelas ini salah. Kemudian untuk option yang A, she can understand him well. Dia perempuan tidak dapat memahami dia laki-laki dengan baik. Nah, ini adalah yang betul ya, teman-teman. Bagaimana dengan option yang B? Di situ adalah dia laki-laki tidak bisa memahami dia perempuan dengan baik. Nah, di sini salah karena di situ yang berharap adalah dia laki-laki. Berarti yang tidak bisa memahami adalah dia perempuan. Berarti untuk option yang paling betul di nomor 10 ini adalah option yang A. Dia laki-laki berharap bahwa dia perempuan dapat memahaminya dengan baik. Faktanya adalah berlainan, yaitu dia perempuan tidak dapat memahami dia perempuan dengan baik. Ini tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti dia perempuan bisa memahami dia laki-laki. Makanya di situ menggunakan tipe yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini tentang soal-soal pilihan sesuai dengan kisi-kisi yang ada di website Kemdikbud. Semoga teman-teman semuanya merasakan manfaat dari video ini. Dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!